Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Mina 2. Kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 2 yang Japan version edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 45. Tepatnya kita akan melanjutkan pembahasan Renshubi bagian yang kedua. Materinya nanti kita ambil dari sini di halaman Hyaku Rokujuroku Peiji, halaman 166. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshubi bagian yang kedua dari bab 45. Hai, hajime mashou. Hai, Yaku Rokujuroku peji o hirakimashita ka? Apakah sudah dibuka di halaman 166? Kita mulai dari Renshubi Yongbang. Pada bagian Renshubi Yongbang, kita akan menggunakan pola kalimat dengan menggunakan partikel noni yang artinya adalah padahal. Untuk yang ada di nomor 4, penggabungan sebelum noni ini menggunakan kata kerja bentuk futsuke. Kita lihat dulu dari bagian contohnya. Di sini disertakan dua frasa kalimat. Frasa kalimat yang pertama adalah kusuryo nomimashita, telah minum obat. Lalu ada netsuga sagarimasen, demamnya tidak turun. Pertama-tama kita harus mengubah akhir dari frasa kalimat yang pertama menjadi bentuk kata kerja futsuke. Dari kata kerja nomimashita, bentuk futsuke-nya adalah nonda. Ditambahkan noni, baru diikuti dengan frasa kalimat yang kedua. Sehingga kalimatnya menjadi kusuryo nonda noni, netsuga sagarimasen. Padahal sudah minum obat, tapi demamnya tidak turun. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba mengerjakan dari nomor 1. Frasa kalimat pertama yang digunakan adalah nijikan narabimashita. Telah berjajar selama 2 jam. Berjajar di sini dari kata narabimashita kita artikan secara literal. Tapi lebih tepatnya untuk nomor 1 ini akan kita artikan mengantri. Jadi telah mengantri selama 2 jam. Kemudian frasa kalimat yang kedua, chiketo ga kaemasen deshita. Tidak bisa membeli tiket. Pada frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata kerja narabimashita, termasuk dalam kata kerja kelompok 1, sehingga bentuk futsuke-nya adalah naranda, ditambahkan noni, lalu diikuti dengan frasa kalimat yang kedua. Sekarang kita gabung kalimatnya menjadi nijikan naranda noni, chiketo ga kaemasen deshita. Padahal sudah mengantri selama 2 jam, tapi tidak bisa beli tiket. Hai, nibang. Frasa kalimat yang pertama, tanoshimi ni shiteimashita. Telah menantikannya dengan perasaan yang excited. Kemudian frasa kalimat yang kedua, Ryoko ga shushi ni natte shimaimashita. Travelingnya dibatalkan. Pada frasa kalimat yang pertama, yang perlu kita ubah menjadi futsuke adalah bagian shite imashita. Futsuke-nya adalah shite ita. Baru ditambahkan noni dan diikuti dengan frasa kalimat berikutnya. Sehingga kalimatnya menjadi tanoshimi ni shite ita noni ryoko ga chushi ni natte shimaimashita. Hai, sambang. Frasa kalimat yang pertama adalah kare wa nihon e kita koto ga arimasen. Dia tidak pernah datang ke Jepang. Frasa kalimat yang kedua, nihongo ga jouzu desu. Bahasa Jepangnya pandai. Kita lihat pada frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata kerja arimasen. Bagian arimasen inilah yang harus kita ubah menjadi bentuk futsuke supaya bisa digabungkan dengan noni. Arimasen bentuk futsuke-nya adalah nai. Sekarang kita rangkai kalimatnya. Kare wa nihon e kita koto ga nai noni nihongo ga jouzu desu. Padahal dia tidak pernah datang ke Jepang, tapi bahasa Jepangnya pintar. Hai, Yongbang. Mainichi 8 jikan nette imasu. Setiap hari tidur selama 8 jam. Frasa kalimat yang kedua, itsumo nemui desu. Selalu mengantuk.
Kita lihat frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata kerja neteimasu. Neteimasu, bentuk futsukenya adalah neteiru, diikuti dengan noni, lalu ditutup dengan frasa kalimat yang kedua. Sekarang kita rangkai menjadi mainichi 8 jikan neteiru noni, itsumo nemui desu. Padahal setiap hari tidur selama 8 jam, tapi selalu mengantuk. Hai, Renshubi Gobang. Pada bagian Renshubi Gobang, kita masih menggunakan fungsi partikel noni dengan arti padahal. Yang digunakan sebelum noni akan digabungkan dengan kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Rekara mitemimasho. Mari kita coba lihat dari contohnya. Diawali dengan frase kalimat yang pertama, mo shigatsu desu, sudah bulan April. Kemudian diikuti dengan frasa kalimat yang kedua, mada samui desu, masih dingin. Jadi di sini di setiap nomornya ada 2 frasa kalimat yang harus kita gabung menjadi satu kalimat utuh ya. Yang pertama, kita harus menggunakan partikel noni pada frasa kalimat yang pertama. Karena di sini diakhiri dengan kata shigatsu, April, yang mana merupakan kata benda. Karena dia adalah kata benda, maka perlu ditambahkan na, baru diikuti dengan noni. Lalu, baru kita bisa menambahkan frasa kalimat yang kedua. Sehingga kalimatnya menjadi mo shigatsu na noni, mada samui desu. Padahal sudah bulan April, tapi masih dingin. Hai, ichibang. Frasa kalimat yang pertama, shigoto wa isogashi desu. Pekerjaannya sibuk. Frasa kalimat yang kedua, kyuryo wa yasui desu. Gajinya murah. Gajinya murah maksudnya di sini adalah gajinya sedikit. Kita lihat pada frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata sifat i, isogashi desu. Jadi bagian isogashi langsung bisa digabungkan dengan noni, lalu diikuti dengan frasa kalimat yang kedua. Kita rangkai menjadi shigoto wa isogashi noni, kyuryo wa yasui desu. Padahal pekerjaannya sibuk, tapi gajinya sedikit. Hai, nibang. Diawali dengan satu kata saja yaitu oshogatsu desu, tahun baru. Kemudian diikuti frasa kalimat shigoto shinakereba narimasen, harus bekerja. Kita perhatikan pada bagian oshogatsu desu, oshogatsu ini merupakan kata benda, sehingga bisa kita tambahkan partikel na, baru diikuti dengan noni, dan ditutup dengan frasa kalimat yang kedua. Sehingga rangkaiannya menjadi oshogatsu na noni, shigoto shinakereba narimasen. Padahal tahun baru, tapi harus bekerja. Hai, sambang. Diawali dengan frasa kalimat hokensho ga hitsuyou deshita. Diperlukan kartu asuransi. Lalu diikuti frasa kalimat yang kedua, motte kuru no wasuremashita, lupa membawanya. Kita lihat pada frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata hitsuyou deshita. Hitsuyo merupakan kata sifat na. Supaya bisa digabungkan dengan noni, maka bagian deshita-nya kita hilangkan, cukup dengan menambahkan na saja, baru diikuti dengan noni. Untuk keterangan lampaunya, nanti bisa kita gunakan kata wasuremashita di akhir kalimat. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi hokensho ga hitsuyo na noni, motte kuru no wasuremashita. Padahal kartu asuransinya dibutuhkan, tapi lupa membawanya. Hai, yombang. Frasa kalimat yang pertama, kono apato wa kitanakute semai desu. Apartemen ini sempit dan kotor. Lalu, frasa kalimat yang kedua, yachin wa takai desu. Biaya sewanya mahal. Pada frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata semai desu. Semai ini merupakan kata sifat i, sehingga bisa langsung digabungkan dengan partikel noni dan diakhiri dengan frasa kalimat yang kedua. Kita rangkai ya menjadi kono apato wa kitanakute semai noni, yachin wa takai desu. Padahal apartemen ini kotor dan sempit, tapi biaya sewanya mahal.
Hai, Renshubi Rokubang. Pada bagian Renshubi Rokubang di sini masih menggunakan partikel noni dengan arti padahal. Di nomor 6 ini, di setiap nomornya kita harus membuat kalimat percakapan, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Untuk kalimat tanyanya akan menggunakan kata atau ungkapan yang sama, yaitu doshitang desu ka? Apa yang terjadi? Jadi kita merasa khawatir dengan hal buruk yang mungkin menimpa orang lain. Kemudian tugas kita adalah membuat kalimat jawaban atau kalimat respon dengan menggunakan kalimat yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung akan disediakan dua frasa kalimat. Cara merangkainya adalah sebagai berikut. Pada frasa kalimat yang pertama, ini harus kita gabungkan dengan noni. Kemudian frasa kalimat yang kedua akan menggunakan pola kalimat engdes. Pola kalimat engdes di sini tidak perlu kita artikan ya, karena di sini hanya kita gunakan untuk memberikan kesan, menekankan hal yang kita ungkapkan. Hai, rekara mite mimasho. Kita awali dengan mengucapkan kalimat tanya, doshitang desu ka? Apa yang terjadi? Lalu kita lihat keterangan yang ada di dalam kurung, frasa kalimat yang pertama. Suichi o iremashita. Telah memasukkan suichi. Maksudnya ini adalah telah menyalakan tombol switch. Tombol switch yang ada pada pasokom. Jadi sudah dinyalakan begitu istilahnya ya. Lalu untuk frasa kalimat yang kedua, pasokonga ugo kimasen. Secara literal kalimat ini memiliki arti pasokonga ugo kimasen. Maksudnya adalah laptopnya tidak menyala. Dari kata iremashita pada frasa kalimat yang pertama harus kita ubah menjadi bentuk futsuke karena dia adalah kata kerja ya. Iremashita, bentuk futsuke-nya adalah ireta. Diikuti dengan noni, lalu untuk frasa kalimat yang kedua diakhiri dengan kata kerja ugo kimasen. Bentuk futsuke-nya adalah ugo kanai karena akan kita gabungkan dengan engdes. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi suichi ga ireta noni pasokon ga ugokanai desu. Padahal sudah menyalakan tombol switch, tapi laptopnya tidak menyala. Oke, kita coba dari nomor 1. Diawali dengan kalimat tanya, doshitang desu ka? Apa yang terjadi? Lalu di dalam kurung disediakan frasa kalimat yang pertama, botang o oshimashita. Sudah menekan tombol. Frasa kalimat yang kedua, jusu ga demasen. Jusnya tidak keluar. Pada frasa kalimat yang pertama diakhiri kata kerja oshimashita. Bentuk futsuke-nya adalah oshita. Nanti diikuti dengan noni. Lalu untuk frasa kalimat yang kedua diakhiri dengan kata kerja demasen. Bentuk futsuke-nya adalah denai. Nanti akan digabungkan dengan ndes. Sekarang kita gabung kalimatnya. Botan o oshita noni jusu ga denai desu. Padahal sudah menekan tombol, tapi jusnya tidak keluar. Hai, nih bang. Diawali dulu dengan membuat kalimat tanya, doshitang desu ka? Apa yang terjadi? Lalu kita lihat di dalam kurung, frasa kalimat yang pertama, kyo tsukete imashita. Sudah berhati-hati. Frasa kalimat yang kedua, te ni kegao shite shimaimashita. Tangannya terluka atau terluka di tangan. Kita perhatikan pada frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata kerja tsukete imashita. Kita harus ubah menjadi bentuk futsuke menjadi tsukete ita. Diikuti dengan noni, lalu nanti bagian frasa kalimat yang kedua, bagian akhir, yang mana diakhiri dengan kata kerja shimaimashita, harus kita ubah menjadi futsuke, yaitu menjadi shimata, lalu diikuti dengan engdes. Sekarang kita gabung ya menjadi kyo tsukete ita noni te ni kegao shite shimatang desu. Padahal saya sudah berhati-hati tapi mengalami luka di tangan. Hai, sambang. Kita coba untuk lihat dulu frasa kalimat yang ada di dalam kurung ya. Yang pertama ada mo osoi desu, sudah larut malam. Meskipun osoi itu artinya adalah lama atau lambat, tapi ini kita artikan secara kontekstual ya. Jadi bagian mo osoi desu bisa kita artikan sudah larut malam. Kemudian frasa kalimat yang kedua, kodomo ga gakko kara kaerimasen. Anak saya tidak pulang dari sekolah. Kita lihat pada frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata sifat i osoi desu. Desnya kita hilangkan, bisa langsung diikuti dengan noni.
Lalu untuk frasa kalimat yang kedua diakhiri dengan kata kerja kaerimasen. Bentuk futsuke-nya adalah kaeranai. Nanti akan digabungkan dengan des. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Doshitang desu ka? Apa yang terjadi? Mo osoi no ni kodomo ga gakko kara kaeranai desu. Padahal sudah larut malam, tapi anak saya tidak pulang dari sekolah. Hai, Yongbang, kita baca dulu frasa kalimat yang ada di dalam kurung. Yang pertama ada yakusoku wa juji desu. Janjiannya jam 10. Kemudian diikuti frasa kalimat yang kedua, kanojo ga mada kimasen. Dia belum datang. Frasa kalimat yang pertama ini diakhiri dengan kata juji desu. Juji merupakan kata benda, sehingga untuk digabungkan dengan noni perlu disisipkan partikel na. Untuk frasa kalimat yang kedua diakhiri dengan kata kerja kimasen. Bentuk futsuke-nya adalah konai. Sekarang kita rangkai menjadi yakusoku wa juji nanoni kanojo ga mada konai desu. Padahal janjiannya jam 10, tapi dia belum datang. Hai, saigo desu. Yang terakhir, renshubi nanabang. Di nomor 7 ini kita masih menggunakan fungsi partikel noni dengan arti padahal. Tapi nanti bagian noni tidak kita letakkan di tengah kalimat, melainkan diletakkan di akhir kalimat. Supaya lebih mudah untuk memahaminya, kita lihat dulu contohnya. Di sini ada kalimat Kyo wa atsui desu ne. Hari ini panas ya. Jadi kalimat yang pertama ini cukup kita baca saja tanpa dilakukan perubahan apapun. Lalu tugas kita adalah membuat kalimat respon. Untuk kalimat responnya diawali dengan kata yang sama, yaitu so desu ne. Iya, benar juga ya. Lalu diikuti dengan modifikasi kalimat yang ada di dalam kurung. Kalimat yang ada di dalam kurung inilah yang nanti akan kita akhiri dengan partikel noni. Kita perhatikan di sini di dalam kurung menggunakan frasa kalimat mo jugatsu desu. Sudah bulan 10. Bulan 10 itu adalah bulan Oktober ya. Karena jugatsu adalah kata benda, maka perlu kita sisipkan partikel na baru diikuti dengan noni. Sehingga kalimatnya menjadi mo jugatsu na noni. Padahal sudah bulan 10. Jadi seperti itu ya cara mengerjakan renshubi nanabang. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Kita lihat di nomor 1 ada kalimat kono otera wa shizuka desu ne. Kuil ini sepi ya. Lalu kita perhatikan di dalam kurung ada kalimat machi no manaka ni arimasu. Ada di tengah-tengah kota. Kalimat ini diakhiri dengan kata kerja arimasu. Harus kita ubah menjadi bentuk futsuke supaya bisa digabungkan dengan noni. Arimasu, bentuk futsuke-nya adalah bentuk kamus aru. Sekarang kita rangkai kalimat responnya menjadi so desu ne. Iya, benar juga ya. Machi no manaka ni aru noni. Padahal ada di tengah-tengah kota. Hai, nih bang. Di sini ada kalimat kono restoran wa amari oishiku nai desu ne. Restoran ini tidak begitu enak ya. Lalu di dalam kurung ada satu kata saja, yume desu, terkenal. Yume merupakan kata sifat na. Sehingga kita perlu tambahkan na, baru diikuti dengan noni. Sehingga kalimat responnya menjadi so desu ne. Iya, benar juga ya. Yume na noni. Padahal terkenal. Hai, Yongbang. Ada kalimat atarashi denki jidosha wa niki ga arimasu ne. Mobil listrik yang baru populer ya. Lalu di dalam kurung ada frasa kalimat sonani yasukunai desu. Tidak semurah itu. Yasukunai desu merupakan kata sifat i, sehingga bagian desnya kita hilangkan, bisa langsung diikuti dengan noni. Kita rangkai kalimat responnya menjadi so desu ne. Iya, benar juga ya. Sonani yasukunai noni. Padahal tidak semurah itu. Oke, Yongbang, ada kalimat Mira-san wa osoi desu ne. Mira-san lama ya. Lalu di dalam kurung ada kalimat Ichido mo okureta koto ga arimasen. Sekalipun tidak pernah terlambat. Di sini diakhiri dengan kata kerja arimasen. Maka harus kita ubah menjadi futsuke yaitu nai. Supaya bisa langsung digabungkan dengan noni. Kalimat responnya menjadi
そうですね. Iya, benar juga ya. Ichido mo okureta koto ga nai no ni. Padahal tidak pernah terlambat satu kali pun. Hai, owarimashita. Oke, minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar pembahasan Renshubi bagian yang kedua dari bab 45 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga attara, komentoran ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram, kirimkan ke Instagram saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang berkualitas, 100% original, bisa order secara online praktis dan aman, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Atau minasan bisa juga hubungi mereka di nomor admin WhatsApp yang tertera di sini ya. Nanti bisa konsultasi dulu, minta dipilihkan buku mana yang sesuai dengan kebutuhan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan lanjutkan pembahasan Renshushi dari bab 45. Hai, bye-bye. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira menaide, gambarimasu.